Akal yang digunakan berpikir secara murni tanpa diikutkan dengan hati, dia bersifat reptil, suka memangsa orang lain. Fungsi hati itu memang berpikir dalam pandangan Al-Quran. Iman itu beda dengan yakin. Yakin bisa mencapai puncak hakul yakin. Quran bahwa salah satu balasan as-shaimin, as-shaimat adalah a'addallahu lahum maghfirah dan ajrun azim. Artinya itu insyaallah surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. وقال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المؤمنون فقد فاز المتقون. وقال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui hari dan bulan yang mulia ini, khotib kembali mewasiatkan takwa kepada kita semua. Imtithalu 'anil awamir wajtinabun nawahi. Dan mari perbaharui iman kita dengan menghayati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita kali ini adalah pandangan Al-Quran tentang puasa dan Ramadan. Kalau kita lihat pustaka Islam, baik Al-Quran maupun hadis, pasti kita menemukan informasi yang melimpah tentang Ramadan dan puasa yang sedang kita jalani. Tentu saja semuanya tidak bisa disampaikan dalam satu forum. Membutuhkan proses yang panjang dan juga membutuhkan seperangkat ilmu supaya bisa kita mengerti apa yang dimaksud Al-Quran dengan Ramadan dan puasa. Sebab itu saudara-saudara, mari kita lihat sebagian isyarat-isyarat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ramadan dan puasa. Kata puasa disebut dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Dan dalam bentuk 6 kosakata. Dia sebut dengan kata falyasum, kemudian wa antasumu, kemudian siam, kemudian saum, kemudian shaimin, dan yang terakhir shaimat, dalam 6 bentuk. Semua artinya itu adalah al-imsak, artinya menahan. Orang yang berpuasa itu orang yang menahan. Dan menahan ini sebenarnya ibadah yang sangat besar pahalanya. Karena tanpa menahan, kita manusia ini bisa saling memakan. Setiap hari kita tahan diri kita supaya tidak rakus. Karena kalau kita rakus, kita bisa menabrak hak orang lain, dan itu bisa menimbulkan kekacauan sosial. Salah satu hikmah dan pelajaran
dari siam, saum, falyasum wa antasumu, as-shaimin dan shaimat adalah al-imsak. Bagaimana cara kita menahan diri? Kalau dilihat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, yang paling banyak ditemukan dalam surah Al-Baqarah, dari ayat ke-183 sampai 187. Yang lainnya tersebar dalam surah Maryam dan surah Al-Ahzab. Mari kita lihat satu-satu atau dua kosakata yang digunakan Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Dia sebut untuk menyeru kita melaksanakan puasa itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Pakar-pakar tafsir yang beraliran sufi sering mengatakan, sesungguhnya yang paling sering ditatap Tuhan dalam tubuh manusia itu adalah hatinya, bukan wajahnya, bukan tangannya, apalagi hartanya, bukan pikirannya. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain dia sebut, hati itu yang sering ditatap Tuhan, dia harus berfungsi sebagai akal. Karena akal yang digunakan berpikir secara murni tanpa diikutkan dengan hati, dia bersifat reptil, suka memangsa orang lain. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada istilah qulubun la yafqahun, hati yang tidak berpikir. Itu artinya fungsi hati itu memang berpikir dalam pandangan Al-Quran. Tentu ini tidak bisa diuraikan tanpa melihat pandangan para sufi yang menulis dalam tafsir-tafsir mereka lebih jauh. Salah satu yang populer adalah tafsir Al-Qushairi, namanya Lataiful Isyarat. Dan di bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa itu, itulah yang dipanggil oleh Tuhan. Amanu, iman itu letaknya di hati. Itu yang diseru Tuhan supaya bisa bergerak untuk melaksanakan perintah ini. Iman itu beda dengan yakin. Yakin bisa mencapai puncak hakul yakin. Kalau kita sekedar melihat sesuatu, namanya ainul yakin. Dan kalau kita bisa mengetahuinya lebih detail, disebut dengan ilmul yakin. Dan kalau kita tahu lebih dalam lagi, sampai dengan hal yang kecil, disebut dengan hakul yakin. Artinya, kepercayaan dalam tingkat yakin itu lebih tinggi secara substansi daripada iman. Iman itu kita masih ragu terhadap objek yang kita imani dan tidak kita ingkari. Subhanallah. Belum pernah kita melihat surga, tapi kita tetap bertahan dalam iman ini. Sungguh luar biasa. Dan memang disitulah letak ujiannya. Karena kalau untuk meyakini sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris itu mudah. Tapi objek-objek iman yang diperkenalkan oleh Al-Quran, semuanya atau boleh dikatakan kebanyakan tidak bisa dilihat oleh mata, dan itu kita tetap bertahan di situ. Itulah yang diseru Tuhan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya saudara-saudara, dengan puasa ini tatapan Tuhan kepada hati kita semakin tajam. Tatapan Tuhan kepada hati kita semakin menunjukkan kasih sayang. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang tidak lagi bicara kepada kita, itu tandanya ada hubungan yang tidak baik. Maka ucapkan alhamdulillah, hati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ditatap dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan as-siyam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya, kita masuk ke dalam sebuah kelas yang suatu saat akan diuji. Dan dengan lulus ujian itu, kita bisa mendapat surganya. Agaknya, itu sebabnya,
Quran bahwa salah satu balasan as-shaimin, as-shaimat adalah a'addallahu lahum maghfirah dan ajrun azim. Artinya itu insya Allah surga. Karena memang perintah yang kita laksanakan ini taruhannya bukan main. Iman yang objeknya tidak bisa kita buktikan secara empiris dan kita bisa bertahan di situ. Sekali lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apalagi kata kunci yang digunakan Al-Quran? Dia sebut ayyamam ma'dudat. Puasa yang kuwajibkan itu kepadamu ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari yang ditentukan. Tidak selamanya. Bisa jadi di dalam 12 bulan kamu hanya saya wajibkan 29 ataupun 30 hari dalam setahun. Dan itu pun tidak siang dan malam. Normalnya manusia itu 12 jam untuk melaksanakan as-siyam. Dan itulah yang kuwajibkan kepadamu. Selain itu, kamu punya banyak hari-hari untuk beraktivitas di dunia. Karena Islam, agama yang kuturunkan ini, bukan agama yang bertentangan dengan nurani manusia yang bersih. Bayangkan seandainya wajibkan kepadamu puasa itu 24 jam selama 29 ataupun 30 hari dalam setahun, atau bahkan kewajibkan selama 12 bulan, pasti kamu akan mengalami kesulitan. Tapi ayyamam ma'dudat, hanya kewajibkan beberapa hari. Oleh sebab itu, wahai manusia, jangan pernah duga bahwa perintah puasa itu menyulitkanmu, karena dia hanya beberapa hari yang telah ditentukan. Yang lain, saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang kewajibkan kamu puasa itu, kuturunkan kepadamu sebuah wahyu yang dengan itulah kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kalau semua permasalahan hidup kuserahkan kepada akalmu, pasti kamu keliru. Sekian banyak yang kamu duga baik untukmu, di belakang hari baru kamu sadar ternyata itu buruk untuk dirimu. Karena kamu berikan akal untuk memutuskannya. Demikian juga sebaliknya. Sekian banyak hal yang kita benci dalam hidup ini. Karena memutuskan berdasarkan pertimbangan akal. Rupanya di belakang hari kita tahu itu sesuatu yang baik. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sekian banyak yang kamu tidak suka, itu yang baik. Dan sekian banyak yang kamu suka justru tidak baik untuk dirimu. Untuk menyelamatkanmu dari itu, unzila fihil Qur'an, kuturunkan di Al-Qur'an, yang salah satu fungsinya adalah Al-Furqan, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup ini berdasarkan keputusan Tuhan, bukan berdasarkan akalmu, juga bukan berdasarkan keputusan nuranimu, karena nuranimu bisa juga tercemar, dibentuk oleh lingkungan yang tidak baik. Oleh sebab itu, syukuri itu, karena kuturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kemudian dia sebut juga istilah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau seandainya wahai Muhammad mereka bertanya kepadamu tentangku, inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Dan yang paling penting, ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti kukabulkan doa orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai pendoa. Tidak asal berdoa. Kalau dia penuhi syarat-syarat itu, pasti kukabulkan. Dan bentuk pengabulanku pasti yang terbaik untuk dirinya. Bisa jadi permintaannya kutunda.
karena itu yang terbaik untuknya. Bisa jadi permintaannya itu kuganti dengan yang lain, karena itu yang tepat untuk dirinya. Sebabnya dalam literatur agama disebut, nanti di akhirat ada seseorang yang terkejut, dia melihat banyak amal ibadahnya. Jika ditanya, apa ini? Kemudian dijawab, itu adalah doa-doamu yang dulu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudara, mari perbanyak doa di bulan Ramadan karena kita banyak kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, istilah yang ditemukan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan Ramadan, uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pada malam harinya dihalalkan bagimu wahai manusia untuk bercampur dengan istrimu, karena sesungguhnya mereka itu adalah pakaian untukmu, dan demikian juga sebaliknya kamu adalah pakaian untuk mereka. Sekalipun kutarik kamu ke alam spiritualitas di bulan Ramadan, aku tidak mengabaikan kebutuhan fisikmu. Silahkan kamu berhubungan badan, silahkan kamu untuk melakukan interaksi yang seharusnya antara seorang suami dan istri di malam hari. Karena tidak mungkin kuturunkan kepadamu ajaran yang mencabut sisi-sisi kemanusiaanmu. Aku tahu, kata Tuhan, bahwa seksualitas adalah salah satu kebutuhanmu, dan karena itu adalah insting yang kutanamkan dalam dirimu. Salurkan itu di malam hari, karena agama ini agama yang insaniyah, yang memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Tidak bisa kita terima ajaran yang mengatakan bahwa kita hilangkan itu hubungan suami istri demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu di dalam kitab-kitab tafsir seperti yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, dulu para sahabat hendak berpuasa lama-lama, kemudian sholat lama-lama, mengabaikan yang lain urusan dunia. Nabi mengatakan, aku ini seorang nabi, aku puasa, aku tidur, aku mengurus kehidupanku, ikutlah sunnahku, yang tidak mengikutku bukanlah bagian dari golonganku. Inilah saudara-saudara agama yang insaniyah. Cintai Islam karena dia peduli dengan nuranimu, peduli dengan fisikmu, peduli dengan akalmu, peduli dengan hartamu, dan peduli dengan nasibmu di akhirat. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, barangkali inilah 5 hal nilai-nilai yang bisa kita timba dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ramadan dan puasa. Yang pertama yang diseru adalah hati kita, tempat sarangnya iman. Kemudian puasa yang diwajibkan itu tidak lama, hanya beberapa hari. Kemudian mari kita syukuri kehadiran Al-Quran. Dengan itu bisa kita bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mari kita banyak berdoa. Karena kalau syarat berdoa kita penuhi, semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir, mari terus perkokoh keimanan. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas dan yang bersifat metafisika. Innad dina indallahil Islam. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.